Dia berdiri seperti rahang waktu yang mengatup, bernafas panas, menelan abad, meludahkan maut. Ia tidak pernah tidur, hanya berpura-pura diam. Di dalam perutnya, bumi mengaduk dendam, magma merapal doa dengan bahasa api. Dan ketika ia bangkit, sejarah pun terbakar. Langit runtuh ke tanah, manusia hanya bisa berlari sambil membawa namanya sendiri. Berdiri di tengah Jawa sebagai jam waktu raksasa yang berdetak dengan magma, setiap detiknya menyimpan ancaman, setiap hembus nafasnya membawa sejarah. Sebuah gunung yang tampak diam di mata manusia, namun di dalam perutnya, bumi terus mengaduk energi yang suatu hari bisa meledak dan mengubah kehidupan jutaan orang dalam sekejap. Di saat kita nyaman hidup di abad modern, abad di mana satelit, sensor, dan teknologi pemantauan gunung api dan peringatan dini terus diperbaharui, ternyata pada 2010, satu gunung di Jawa mencatat rekor kelam sebagai letusan paling mematikan abad ini. Ya, nama gunung ini adalah Merapi. Dalam bahasa Jawa, Merapi berarti gunung api. Gunung ini berdiri di jantung Pulau Jawa, tepat di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan nama yang berarti gunung api, seolah sejak lahir alam sudah menamai dirinya dengan jujur. Aku ini api, aku ini bahaya, tapi juga aku ini kehidupan. Dengan ketinggian sekitar 2.930 meter di atas permukaan laut, Merapi termasuk salah satu gunung api paling aktif di dunia, dengan siklus erupsi yang relatif pendek, rata-rata setiap 2-5 tahun menunjukkan aktivitas, dan dalam skala besar setiap beberapa dekade melepaskan energi yang benar-benar mengubah lanskap. Secara geologis, Merapi adalah gunung api strato, terbentuk dari tumpukan lava, kubah magma, dan material piroklastik yang terus-menerus bertambah selama ribuan tahun. Ia berdiri di atas zona subduksi, tempat lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Di sanalah dapur magma bekerja tanpa henti, seperti tungku raksasa yang tidak pernah dimatikan. Magma yang naik ke tubuh Merapi terkenal kental, kaya silika, sehingga ketika keluar, ia tidak mengalir tenang seperti air, melainkan membangun kubah lava yang rapuh. Kubah inilah yang kemudian sering runtuh, memicu awan panas guguran, dalam istilah ilmiah disebut aliran piroklastik, campuran gas bersuhu ratusan derajat, abu, dan batuan yang meluncur dengan kecepatan bisa melampaui 100 km per jam. Disinilah karakter khas Merapi terbentuk, bukan sekedar semburan vertikal, tapi luncuran maut yang menyusuri lembah-lembah sungai seperti Kali Gendol, Kali Boyong, Kali Krasak, Kali Kuning, dan Kali Woro yang seolah menjadi jalan tol menuju permukiman. Di Pulau Jawa, berdiri gunung-gunung yang jauh lebih tinggi dari Merapi. Semeru menjulang hampir 1.000 meter lebih tinggi. Selamat membentang megah di Jawa Tengah. Lau dan Ciremai berdiri anggun sebagai atap-atap wilayahnya. Namun ketinggian ternyata bukan penentu utama keganasan. Merapi, yang secara angka lebih pendek, justru memiliki dapur magma paling aktif dan paling konsisten memberi peringatan lewat letusan. Jika gunung-gunung tinggi itu ibarat raksasa yang jarang bergerak, maka Merapi adalah petarung yang tidak pernah ingkar janji. Setiap siklus tekanannya selalu ia lepaskan, membangun kubah, meretakkannya, lalu menjatuhkannya dalam bentuk awan panas. Sejarah menunjukkan bukan Semeru, bukan Slamet, bukan Ciremai yang paling sering memuntahkan aliran piroklastik ke arah permukiman, melainkan Merapi. Disinilah paradoksnya. Gunung yang tidak tertinggi justru menjadi yang paling aktif,
paling produktif dan paling konsisten menunjukkan bahwa ia hidup, bergerak, dan sewaktu-waktu bisa berubah dari diam menjadi bencana, layaknya seorang prajurit yang bertarung paling depan di hadapan para raksasa. Dalam kajian energi letusan, para peneliti menyebut bahwa energi yang dilepaskan oleh erupsi besar gunung api dapat melampaui daya ledak senjata buatan manusia. Untuk memberi gambaran, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 1945 memiliki energi sekitar 15 kiloton TNT, sementara estimasi energi total yang dilepaskan dalam rangkaian letusan besar gunung api seperti Merapi 2010 jika dihitung dari volume material, tekanan gas, dan kecepatan awan panas berada pada skala yang setara, bahkan dapat melampaui puluhan kiloton TNT. Secara akumulatif, meskipun dilepaskan tidak dalam satu ledakan tunggal, melainkan dalam rangkaian letusan dan aliran piroklastik. Perbedaannya, bom atom menghancurkan dalam sepersekian detik, sedangkan Merapi melepaskan energinya bertahap, menyapu daratan dengan panas ratusan derajat dan aliran maut yang menjalar belasan kilometer, menjadikan kehancurannya bersifat meluas, berlapis, dan berlangsung berhari-hari. Dalam catatan sejarah, Merapi bukan pemain baru. Ia sudah bercerita jauh sebelum kamera, jauh sebelum seismograf, bahkan jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia. Prasasti, naskah kuno, hingga penelitian geologi menunjukkan bahwa letusan besar pernah terjadi pada abad ke-10 yang diduga kuat berperan dalam perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Bayangkan, satu gunung bisa ikut menggeser arah sejarah politik dan peradaban. Dari abad ke abad, Merapi terus menorehkan jejak. Letusan 1872 yang sangat besar, erupsi 1930 yang sebelumnya pernah kita bahas, menewaskan lebih dari 1.000 orang. Rangkaian aktivitas pada 1961, 1994, 2006, hingga akhirnya dunia kembali menoleh dengan napas tertahan pada tahun 2010. Semua itu membentuk citra Merapi sebagai gunung yang hidup, bukan sekedar objek alam, tapi subjek yang memiliki siklus, karakter, dan bahkan dalam kepercayaan masyarakat memiliki kehendak. Dan disinilah hubungan unik antara Merapi dan manusia terjalin. Lereng-lerengnya padat penduduk, tanahnya subur, airnya melimpah, pasir dan batunya menjadi sumber ekonomi. Petani, penambang, pedagang, semuanya menggantungkan hidup pada berkah yang berasal dari gunung yang sama, yang juga menyimpan ancaman. Dalam kosmologi Jawa, Merapi bukan hanya fenomena geologi, tetapi bagian dari poros imajiner yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan puncak gunung, sebuah garis sakral yang dipercaya menjaga keseimbangan alam dan manusia. Maka tidak heran, di samping pos pengamatan modern dengan seismograf dan kamera termal, kita juga mengenal sosok juru kunci, figur yang secara kultural dianggap sebagai penjaga harmoni antara manusia dan penguasa Merapi. Ilmu pengetahuan dan kepercayaan lokal berjalan berdampingan, kadang seiring, kadang berseberangan, tapi sama-sama lahir dari satu kesadaran: Merapi harus dihormati. Secara ilmiah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengklasifikasikan Merapi sebagai gunung api bertipe pelean atau Merapian, merujuk pada kecenderungannya membentuk kubah lava dan menghasilkan awan panas akibat runtuhan kubah tersebut. Aktivitasnya dipantau 24 jam melalui pengukuran gempa vulkanik, deformasi tubuh gunung, emisi gas, hingga perubahan morfologi puncak. Semua ini menunjukkan bahwa di balik keindahan siluetnya yang sering muncul di foto-foto senja Yogyakarta, Merapi adalah sistem dinamis yang terus berubah, terus mengumpulkan energi, seperti jam pasir raksasa yang butirannya tidak pernah berhenti jatuh menuju satu momen, erupsi. Sekarang, sebuah gunung dengan sejarah ribuan tahun
dengan dapur magma yang tak pernah padam, dengan lereng yang dihuni ratusan ribu jiwa, dengan kepercayaan, mitos, dan ilmu pengetahuan yang saling berkelindan. Semua elemen itu berkumpul dalam satu nama, Merapi. Dan seperti seorang tokoh utama dalam sebuah drama besar, ia tidak pernah muncul tanpa alasan. Setiap letusan punya cerita, setiap dentuman punya latar, setiap awan panas punya sebab yang tidak lahir dalam semalam. Dari mana semua itu bermula, dan tanda-tanda apa yang muncul sebelum langit di atas Yogyakarta dan Jawa Tengah berubah menjadi kelabu. Dari sinilah kita akan melangkah saat Merapi mulai memberi isyarat dan bumi pelan-pelan menahan napas menunggu ledakan yang akan mengubah segalanya. Tahun 2010 bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba dalam catatan aktivitas Merapi. Ia merupakan puncak dari proses panjang yang telah dipersiapkan oleh dinamika di kedalaman bumi. Sejak pertengahan tahun, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat peningkatan gempa vulkanik dalam dan dangkal yang menandakan pergerakan magma dari kedalaman menuju zona yang lebih dangkal. Pada saat yang sama, alat pemantau deformasi merekam penggembungan tubuh gunung, suatu indikasi bahwa dapur magma sedang mengalami peningkatan tekanan. Pengukuran gas, terutama sulfur dioksida, juga menunjukkan fluktuasi yang mengarah pada pemanasan sistem magmatik dan masuknya suplai magma baru. Bagi para vulkanolog, rangkaian sinyal ini adalah tanda klasik bahwa energi sedang dikumpulkan seperti balon yang terus dipompa hingga dindingnya menegang dan siap pecah ketika batas elastisitasnya terlampaui. Memasuki September hingga Oktober 2010, tekanan tersebut mulai terwujud di permukaan dalam bentuk pertumbuhan kubah lava di puncak. Magma yang naik memiliki kandungan silika tinggi sehingga sangat kental dan tidak mudah mengalir jauh. Akibatnya, lava menumpuk di sekitar kawah dan membentuk kubah yang tumbuh cepat namun strukturnya rapuh. Kubah ini berfungsi sebagai penutup alami yang menghambat pelepasan gas sehingga tekanan tidak bisa keluar sedikit demi sedikit, melainkan terus terperangkap di bawah massa lava yang mengeras. Dalam kondisi seperti ini, sistem Merapi bekerja sangat berbeda dengan gunung yang langsung melepaskan tekanannya dalam satu ledakan singkat. Jika Gunung Kelut dapat dianalogikan seperti botol soda yang tutupnya dibuka dan gasnya langsung keluar, maka Merapi pada 2010 lebih menyerupai panci presto raksasa. Uap dan panas terkurung di dalam karena tertahan oleh tutup berupa kubah magma kental. Selama tutup itu masih bertahan, tekanan terus meningkat. Ketika kekuatan batuan penahannya akhirnya tidak lagi sanggup menahan dorongan dari bawah, pelepasan energi terjadi bukan sekali saja, melainkan dalam rangkaian letusan dan awan panas berulang yang mencerminkan pecahnya sistem secara bertahap namun sangat kuat. Memasuki akhir Oktober 2010, semua yang sebelumnya hanya terbaca di layar instrumen akhirnya mewujud nyata. Pada 25 Oktober, Merapi mulai melepaskan awan panas dan kolom abu secara berulang dalam rentang waktu yang semakin rapat, seolah gunung ini tidak lagi memberi jeda untuk bernapas. Malam 26 Oktober menjadi penanda awal eskalasi besar, ketika 3 letusan kuat terjadi berurutan hanya dalam selang belasan menit, sekitar pukul 18.10, 18.15, dan 18.25 WIB. Awan panas dan material pijar meluncur deras, bahkan sebagian peristiwa ini tercatat terlalu kuat hingga melampaui batas alat pencatat gempa atau overscale, menandakan energi yang dilepaskan jauh melampaui pola normal. Frekuensi guguran melonjak drastis, dari kurang dari 100 kejadian menjadi lebih dari 180 kali per hari, sementara kubah lava terus tertekan dan terangkat hingga puluhan sentimeter per hari. Sinyal jelas bahwa magma dari kedalaman mendorong tanpa kompromi menuju permukaan. Klimaksnya terjadi pada 4 hingga 5 November 2010. Pada fase inilah Merapi mencapai puncak kekuatannya.
Kolom abu menjulang hingga sekitar 18 km ke atmosfer, menembus lapisan awan dan menyebarkan abu ke wilayah yang sangat luas. Puluhan aliran piroklastik dimuntahkan secara beruntun. Beberapa di antaranya meluncur sejauh hingga 10 km, menyapu lembah dan permukiman dengan suhu dan kecepatan yang hampir mustahil dihindari. Inilah momen ketika seluruh akumulasi tekanan, magma, dan gas yang selama berbulan-bulan terkurung di dalam perut Merapi akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Letusan ini bukan sekedar satu ledakan, melainkan rangkaian hantaman berenergi tinggi yang menandai salah satu fase paling destruktif dalam sejarah modern gunung api di Indonesia dan menjadi alasan mengapa Merapi 2010 dikenang sebagai letusan paling mematikan di abad ini. Rangkaian erupsi eksplosif yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga awal November 2010 menghasilkan dampak fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat luas. Berdasarkan laporan BNPB, PVMBG, serta rangkuman data dalam Kompas, awan panas guguran, aliran piroklastik, meluncur sejauh lebih dari 15 km ke sektor selatan, terutama mengikuti lembah Kali Gendol. Suhu awan panas diperkirakan mencapai 600 hingga 800 derajat Celcius dengan kecepatan luncur lebih dari 100 km per jam. Zona yang sebelumnya dianggap aman pada erupsi-erupsi tahun 1994 dan 2006, pada 2010 justru terjangkau langsung oleh aliran piroklastik, menunjukkan peningkatan energi letusan secara signifikan. Hujan abu tebal menutupi wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Magelang, Klaten, Boyolali, hingga sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat. Ketebalan abu di beberapa wilayah mencapai lebih dari 5 cm, menyebabkan atap rumah runtuh, lahan pertanian rusak, dan aktivitas transportasi lumpuh. Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan Bandara Adi Sumarno Solo ditutup berulang kali akibat abu di udara yang membahayakan penerbangan. Gangguan jarak pandang dan kontaminasi mesin pesawat tercatat sebagai alasan utama penutupan. Aliran lahar panas dan lahar dingin pasca erupsi mengikuti alur sungai-sungai utama di lereng Merapi. Endapan material vulkanik di Kali Gendol, Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Krasak, dan Kali Woro kemudian terbawa hujan, memicu banjir lahar yang merusak jembatan, jalan, serta permukiman di hilir. Data dari penelitian Fasies Gunung Api di Das Bedok menunjukkan ketebalan endapan piroklastik dan lahar mencapai beberapa meter di sejumlah segmen sungai, mengubah morfologi lembah secara permanen. Dari sisi kependudukan, lebih dari 400.000 jiwa dievakuasi ke ratusan titik pengungsian di DIY dan Jawa Tengah. Sistem pengungsian skala besar ini melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, relawan nasional, dan organisasi internasional. Fasilitas umum seperti stadion, balai desa, sekolah, dan gedung pertemuan dialihfungsikan sebagai tempat tinggal sementara. Berdasarkan laporan BNPB, lebih dari 3.000 orang mengalami luka-luka dan gangguan kesehatan, terutama akibat panas, abu, serta infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kerusakan fisik meliputi ribuan rumah rusak berat, rusaknya lahan pertanian, kematian ternak, serta terganggunya sistem irigasi. Endapan abu dan pasir menyebabkan gagal panen di wilayah lereng dan dataran rendah. Sektor pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami penurunan tajam akibat penutupan kawasan wisata dan pembatalan kunjungan. Aktivitas ekonomi masyarakat lereng Merapi, khususnya petani, peternak, dan penambang pasir, terhenti total selama masa tanggap darurat. Dari sudut pandang vulkanologi, letusan 2010 mengubah morfologi puncak Merapi secara signifikan. Kubah lava yang terbentuk sebelum erupsi hancur, kawah melebar, dan volume material yang dikeluarkan diperkirakan mencapai puluhan juta meter kubik. Penelitian dalam publikasi ResearchGate mencatat bahwa energi erupsi 2010 jauh lebih besar dibandingkan erupsi 1994 dan 2006. Dengan sebaran awan panas yang memecahkan rekor jangkauan pada era modern Merapi. Secara keseluruhan, letusan Merapi 2010 tidak hanya menimbulkan kehancuran lokal, tetapi berdampak lintas sektor, kebencanaan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, transportasi, dan tata ruang wilayah.
Skala dampaknya menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu erupsi gunung api paling merusak di Indonesia pada abad ke-21. Namun semua kerusakan, pengungsian, dan gangguan aktivitas itu baru satu sisi dari cerita. Di baliknya ada angka korban, nilai kerugian, keputusan evakuasi besar-besaran, serta pelajaran mitigasi yang mengubah sistem penanggulangan bencana nasional. Semua itu akan dirangkum pada penutup ketika kita melihat secara utuh berapa harga yang harus dibayar manusia dari amukan Merapi tahun 2010 dan apa yang benar-benar kita pelajari dari salah satu letusan terdahsyat dalam sejarah modern Indonesia. Setelah seluruh rangkaian erupsi mereda dan data terkumpul, letusan Merapi 2010 tercatat sebagai salah satu bencana gunung api paling besar dan paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah korban meninggal dunia mencapai sekitar 353 hingga 379 jiwa, dengan angka resmi yang paling sering dijadikan rujukan nasional adalah lebih dari 350 orang tewas. Selain itu, lebih dari 3.000 orang mengalami luka-luka dan sekitar 400.000 sampai 410.000 jiwa terpaksa mengungsi. Kerugian ekonomi akibat kerusakan rumah, lahan pertanian, infrastruktur, fasilitas umum, serta lumpuhnya sektor pariwisata dan perdagangan diperkirakan mencapai lebih dari 3,5 triliun rupiah. Salah satu korban yang paling dikenal publik dalam bencana ini adalah Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi yang secara turun-temurun mengemban amanah Keraton Yogyakarta untuk menjaga kawasan puncak. Nama lengkapnya Mas Penewu Surakso Hargo, menjabat sebagai juru kunci sejak 1982 menggantikan ayahnya. Saat erupsi besar 26 Oktober 2010, Mbah Marijan menolak mengungsi dan tetap bertahan di rumahnya di Dusun Kinarejo, Cangkringan, Sleman, meskipun status Merapi sudah dinaikkan menjadi awas dan evakuasi besar-besaran dilakukan. Ia ditemukan meninggal dunia akibat awan panas dengan posisi bersujud, bersama beberapa warga lain yang juga tidak sempat menyelamatkan diri. Peristiwa ini dikonfirmasi oleh tim SAR dan diberitakan luas oleh Kompas, BNPB, serta tercatat dalam arsip pemerintah daerah DIY. Wafatnya Mbah Marijan menjadi simbol benturan antara kepercayaan tradisional, tanggung jawab kultural, dan realitas ilmiah kegunung apian modern, sekaligus menandai bahwa erupsi 2010 memiliki energi yang melampaui semua perkiraan berbasis pengalaman letusan-letusan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan letusan-letusan Merapi sebelumnya, skala peristiwa tahun 2010 menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Letusan tahun 2006 misalnya, meskipun juga menghasilkan awan panas dan korban jiwa, dampaknya relatif lebih terbatas baik dari sisi jangkauan awan panas maupun jumlah korban. Letusan besar tahun 1930 yang menewaskan lebih dari 1.000 orang memang lebih mematikan secara total. Namun dalam konteks era modern dengan sistem pemantauan canggih dan evakuasi massal, erupsi 2010 justru menjadi yang paling merusak dan paling mematikan. Jangkauan awan panas pada 5 November 2010 tercatat melampaui 15 km, terjauh dalam sejarah modern Merapi, bahkan melampaui pola sebaran pada erupsi-erupsi abad ke-20. Kolom erupsi mencapai ketinggian lebih dari 17 km ke atmosfer, menunjukkan tingkat eksplosivitas yang lebih tinggi dibandingkan letusan-letusan Merapi pada 1994 dan 2006. Dari sisi energi letusan dan volume material, penelitian pasca erupsi menunjukkan bahwa erupsi 2010 melibatkan suplai magma yang jauh lebih besar, sehingga karakter letusannya mendekati tipe letusan eksplosif besar, bukan sekedar runtuhan kubah lava seperti yang umum terjadi pada siklus-siklus Merapi sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa radius bahaya pada tahun 2010 harus diperluas hingga lebih dari 20 km di beberapa sektor, suatu langkah yang belum pernah diterapkan pada letusan-letusan sebelumnya.
Dalam konteks nasional, skala dampak Merapi 2010 bahkan sering disejajarkan dengan letusan besar gunung api lain di Indonesia, seperti Kelut 1919 atau Agung 1963, meskipun karakter letusannya berbeda, terutama dari sisi tipe aliran piroklastik dan mekanisme pembentukan awan panas. Secara kebijakan, bencana ini menjadi titik balik dalam sistem mitigasi gunung api di Indonesia. Peta kawasan rawan bencana direvisi, prosedur evakuasi massal diperbaharui, dan koordinasi lintas lembaga diperkuat. Banyak standar operasional penanggulangan erupsi gunung api yang digunakan hingga hari ini lahir dari evaluasi menyeluruh terhadap peristiwa 2010. Beberapa fakta penting yang menegaskan posisi letusan Merapi 2010 dalam sejarah antara lain, erupsi ini merupakan yang paling eksplosif dalam 1 abad terakhir aktivitas Merapi, memiliki jangkauan awan panas terluas dalam era pemantauan modern, dan menyebabkan evakuasi penduduk terbesar sepanjang sejarah gunung tersebut. Di sisi lain, penelitian pasca erupsi juga menunjukkan bahwa abu dan material vulkanik yang semula membawa kehancuran, dalam beberapa tahun kemudian justru meningkatkan kesuburan tanah, mengulangi siklus klasik gulung api, menghancurkan lalu perlahan memberi kehidupan kembali. Dengan demikian, letusan Merapi 2010 tidak hanya tercatat sebagai bencana dengan ratusan korban jiwa dan kerugian triliunan rupiah, tetapi juga sebagai peristiwa pembanding penting dalam sejarah letusan gunung api Indonesia. Ia menjadi tolok ukur baru tentang seberapa besar potensi bahaya Merapi, sekaligus pengingat bahwa di hadapan kekuatan geologi sebesar ini, manusia hanya bisa bertahan dengan satu cara: memahami risikonya, mematuhi peringatan ilmiah, dan selalu siap ketika alam kembali menunjukkan kekuatannya.